Ustaz, waktu dan tempat kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Lukman selaku sahibul bait, juga para tokoh dan sesepuh di Dukhon, Pak Ino, Pak Surya. Ini maaf saya belum kenal nih ya, sama di sebagian yang Pak Arif ya, yang kenal saya sebut. Ada juga yang lupa nih, Pak siapa ini yang waktu itu? Pak Ijo. Ya? Pak Tri juga. Oh iya. Kita waktu itu semeja kan Pak waktu itu di mentoring itu anak-anak. Dan bapak-bapak semua ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak semua yang telah hadir, masya Allah. A'azzakumullah wa iyana ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah sama-sama makan tadi. Allah memberikan rezeki kepada kita iman, sehat, dan Islam. Iman, Islam, dan sehat. Sering saya call di Doha ya, karena di Doha ini kayaknya perdana ya. Dulu pernah 7 tahun yang lalu waktu awal saya kesini, masya Allah. Ya, jadi saya selalu sampaikan bahwa 3 nikmat ini, iman, Islam, sama sehat, itu yang ngumpulin kita di sini. Kalau ada sehat, iman sama Islamnya lagi kurang, malas datangnya juga. Ya, mau masjid dekat juga, azan nggak datang. Ya, sehat ada, iman Islam lagi turun. Ya, iman yazidu wa yanqus. Iman sehat ada, iman Islam ada, sehatnya nggak ada, sakit nggak bisa juga datang. Ya, atau lagi ada kesibukan kerja dan lain sebagainya. Maka ketiga nikmat ini yang mengumpulkan kita semua. Ya, makanya sering tuh dibilang alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Allah yang mengumpulkan kita semua. Ya, bukan semata-mata kita japrian di WhatsApp atau di grup gitu ayo kita kumpul, tapi karena Allah mengilhamkan sesuatu kepada hati kita sehingga kita gerak. Gitu. Kumpullah di sini. Ya. Kata Allah dalam surat Al-Anfal, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an", sesungguhnya andaikan kita kumpulin di duit, kumpulin harta ya untuk mengumpulkan muslimin saudara-saudara kita, malah baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Nggak akan pernah bisa, tapi Allah yang ngumpulin kita. Moga-moga kita berkumpul di sini, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Sebelum dimulai mungkin saya minta keikhlasan Al-Fatihah lagi Pak. Tadi Pak siapa nih? Pak MC tadi? Pak Toyib. Iya. Oh, di Doha juga lagi udah pulang orangnya. Pak Toyib, tapi pulang kan Pak ya? Pulang ya? Oh iya. Bang Toyib. Iya. Bang Toyib. Oh, kan Bang ya? Cak Toyib. 3 tahun nggak pulang dia Bang. Salam. Iya, untuk saudara-saudara kita di Cianjur. Ya. Untuk saudara-saudara kita di Cianjur yang terdampak rumahnya, keluarganya yang terluka, bahkan sampai ada yang wafat ya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita bacakan membuahkan hasil dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka semua. Ini mah ngomong-ngomong suaranya bagus banget nih. Bisa disewa Pak. Masya Allah nih. Jarang-jarang ya. Di Doha juga jarang-jarang begini. Baik. Jangan. Iya.
temanya sudah dilihat semua. Ini sekali lagi mohon maafnya, tadi kan lagi nonton bola tuh. Ya mudah-mudahan nggak mengganggu. Mudah-mudahan nanti kita selesai ke pertandingan selanjutnya. Ya, udah mulai tuh, jadi dikit lagi gitu. Nah, kemarin saya bilang Pak Lukman, saya ada beberapa tema nih, gitu. Bisa dipilih salah satu gitu. Temanya ada maqasid syariah, tujuan syariat, terus kaidah-kaidah fikih, sama nah ini dakwah adalah tugas semua muslim. Nah, Pak Lukman pilih ini aja Ustaz. Saya nggak tahu dipilih Pak Lukman apa dari bapak-bapak semua gitu ya. Mewakili ya, mungkin saya baik ya, mewakili semua. Tapi saya kira sebetulnya saya juga ingin menyampaikan ini. Jadi kita match Pak Lukman ya. Tapi saya takutnya ada yang lain, saya kasih pilihan. Nah, jadi judul kita malam hari ini adalah dakwah adalah tugas semua muslim. Ya, nanti kita bahas rinciannya. Nah, kita sekarang mau mengetahui dulu urgensi dakwah. Ya, apa sih itu dakwah? Dakwah kepada Allah, ya tentunya merupakan satu kemuliaan yang besar, kedudukan yang tinggi, ya petunjuk bagi makhluk, ya, juga mempunyai pahala dan kedudukan yang besar dan juga mulia di akhirat. Ya. Tanpa dakwah apa yang akan terjadi? Tidak akan berdirinya agama Islam. Simple, ya. Satu kalimat saja. Dengan dakwah, satu, Allah menjadi satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kita bisa Islam, orang tua kita bisa Islam, nenek buyut kita karena dakwah. Ya. Bukan semata-mata karena kita brojol terus langsung Islam. Tapi kalau kita cari hulunya itu karena dakwah. Masuknya Islam ke Indonesia karena dakwah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu ya menjadi satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi atau disembah. Perilaku, akhlak, ya, dan muamalah manusia menjadi baik. Coba aja ya semua orang tuh baik gitu ya, didakwahi baik, penjara kosong. Bahkan di kita penjara penuh, Pak. Ya. Artinya apa? Dakwahnya kurang sampai itu ke orang-orang yang di penjara. Itu kalau ditanya preman yang ada di stasiun, yang ada di terminal, kenapa mereka itu berbuat, ya kadang berbuat jahat gitu. Itu jawabannya nggak ada yang dakwahin, nggak sampai ke telinga mereka tuh Al-Quran, hadis nggak sampai. Gitu. Makanya kadang mereka buat kriminal masuk penjara. Begitupun ya semua yang ada di penjara macam-macam. Tentu dengan dakwah kita akan ya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, rahmat Allah dengan dakwah mencakup semua hambanya. Ada surat Al-Anfal ayat 25. Nah, ini kaitannya sama boleh jadi ya. Saya nggak menjudge bahwa apapun bencana yang terjadi itu karena sesuatu maksiat gitu. Tapi boleh jadi itu salah satunya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnah. Dan takutlah kalian terhadap fitnah. Nah, jadi ini hati-hati juga nih kita. Kan suka wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Benar enggak itu? Ya. Pakai F atau pakai P? Hah? Pakai F atau pakai P? Kalau bahasa Sunda pakai P ya. Ya. Jadi fitnah atau fitnah itu ya. Itu di dalam Al-Qur'an terjemahannya banyak. Tafsirannya bukan fitnah artinya kita ngomongin orang tapi gak sesuai, gak begitu. Ya, fitnah itu artinya maknanya banyak. Salah satu artinya adalah cobaan, ujian, azab itu juga berupa fitnah. Makanya dibilang wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian terhadap fitnah, ujian, cobaan, azab, ya. Allati la tusibanna alladziina zalamu, yang azab itu kalau datang nggak cuma nyasar orang-orang zalim doang, ya kan? Khassah, nggak cuma mereka doang. Ya. Nah artinya apa? Harus ada dakwah supaya apa? Supaya nggak turun azab. Ya. Tapi belum tentu azab itu atau
bencana ya yang ada di Cianjur, yang ada dimanapun itu karena sesuatu maksiat, belum tentu juga ya. Tapi untuk mencegah azab salah satunya dengan dakwah. Sering tuh dulu kita dengar ya Kiai Haji Zainuddin MZ dulu di radio-radio ya. Yang zina emang dia, ya kan? Yang minum khamar emang dia, yang mencuri emang dia. Tapi ketika kalau ada azab kita juga yang kena. Nah jadi kita perlu dakwah supaya apa? Supaya rahmat Allah itu mencakup ke semua hambanya. Bahkan bukan cuma hamba, bukan cuma manusia tapi hewan. Nah, kemudian tersebarnya keamanan dan kedamaian. Ya, tadi diulas di depan. Coba kalau misalkan semua orang tuh didakwahi, ya adem rasanya. Ya, cuma memang sunatullahnya begitu. Ada yang baik, ada yang jahat. Gitu. Menyebarnya kebaikan dan terputusnya keburukan. Nah, ini urgensi dakwah yang saya kira kita tahui semua ya. Nah, nomor 2, kenapa sih kita harus berdakwah? Nanti kita akan bahas hukum berdakwah. Ya. Sekarang kenapa kita harus berdakwah? 1, akal manusia itu lemah. Ya. Dalam apa? Dalam mengetahui maslahat dunia dan akhirat. Jadi Allah cuma ngasih akal aja gitu. Kalau tanpa dakwah kan kita liar, ya kan? Tanpa adanya petunjuk atau orang yang memberikan petunjuk, kita ya udah terserah akal kita. Kita mau mikir yang benar salah, yang salah itu benar, kita serah kita. Ya. Jadi kita perlu dakwah. Kenapa? Karena akal manusia itu kalau tanpa dakwah nggak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang propaganda Barat kan LGBT, ya kan? Itu kan kalau bukan yang dituhankannya akal itu apa? Artinya akal kita ini bisa berpikir sesuai dengan kehendak kita tanpa adanya dakwah. Makanya perlu diluruskan dengan dakwah. Nah, hawa nafsu dan syahwat yang mendominasi akal, ya tadi sudah disebutkan. Maka diperlukan dakwah untuk meluruskannya. Perbedaan kecenderungan dan pemahaman menjadikan yang baik itu buruk dan juga sebaliknya yang buruk itu baik. Ya. Jadi itu adalah salah satu atau salah 3 kenapa kita harus berdakwah gitu ya. Nah sekarang apa itu dakwah? Ya, ini sedikit ya, belajar bahasa Arab. Ini udah berapa tahun mau ngomong di Arab nih? Di Qatar ya. Nah, Qatar Arab juga. Ah, ini ada yang 10 tahun, 12 tahun. Kita kayak unta, lahir di sini tapi nggak bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab Pak, cuma kita nggak ngerti aja. Ya jadi kemarin saya ngomong sama Pak siapa ya, saya lupa lagi tuh, subhanallah. Ada yang 25 tahun ya. Saya bilang, kayaknya saya pernah nanya juga gimana bahasa Arab ya begini aja gitu ya. Artinya ternyata kita juga di Arab lama belum bisa gitu ya. Kita dikit-dikit lah ya belajar dikit-dikit. Ya. Dakwah itu akar katanya da'a. Nah, wah ini baca tasrif boleh juga nih ya. Wah dia lulus semua dapat sebelah sana aja lah. Ulu jamaatan ya kan, di pesantren dulu begitu. Da'a ya ikutin lagi mas santrinya tuh. Nah da'a ya. Nah da'a ini secara akar katanya itu mengandung banyak makna. Ini keluasan bahasa Arab begitu ya. Satu kata tapi artinya banyak. Akar katanya tuh satu tapi maknanya banyak. Bisa berupa apa? Panggilan. Ya, azan itu juga dakwah itu azan itu kan dakwah. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Kan panggilan azan, seruan. Ya. I'lam, publikasi, media itu dakwah juga. Ya, asal katanya meminta doa. Ya, kecenderungan dan juga meminta untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu itu dakwah. Nah, itu secara bahasa. Itu secara istilah, dakwah yang kita maksud adalah menjelaskan kebenaran
dan menyampaikannya dengan tujuan melibatkan manusia dalam kebaikan Islam dan petunjuknya, juga mengumpulkan manusia dalam kebaikan dan menerangkan kepada mereka kepada petunjuk dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ini istilah ini banget ya, istilah anak kampus banget lah ini ya. Kita udah tahu lah, tanpa dijelasin juga ini, insya Allah kita tahu maksud dari dakwah secara terminologinya apa gitu ya. Nah ini aja ditampilin supaya nanti keluar pas ujian ya, kisi-kisi. Nah ini sebenarnya intinya hukum berdakwah. Nah, ulama ini udah sepakat tentang kewajiban berdakwah tuh, ulama sepakat dakwah itu wajib. Tapi wajibnya apa nih? Wajib aini apa wajib kifai? Fardunya apa nih? Fardu ain atau fardu kifayah? Kan kita kenal begitu ya. Fardu ain atau fardu kifayah. Nah, ini ya. Kalau dakwahnya sih wajib. Tapi apa dulu nih wajibnya? Satu, ada kelompok yang bilang bahwa dakwah itu wajibnya wajib aini. Artinya apa? Semua muslim wajib berdakwah. Semua wajib aini, kayak sholat, zakat, haji, ya nggak bisa diwakilin selama ya kita masih hidup gitu ya. Nah dalilnya apa? Yang mengatakan bahwa dakwah itu wajib aini apa dalilnya? Nih, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'un, dan jadilah kalian itu ummatun yad'un, ya umat yang menyeru ya ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau itu mah tahu artinya ya. udah sering denger ya. Enggak perlu diterjemahin. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Nah, maksud dari dalil ini apa? Ini khitabnya, khitab itu pesan dari ayat ini itu umum. Nah, umum itu kan bahasa Arab. Umum bahasa Arab. Umum itu master bahasa Arab. Ya, artinya umum. Nah, artinya apa? Pesannya itu untuk semua muslimin. Makanya wajib untuk semua muslimin tanpa terkecuali. Ini dalilnya. Yang kedua, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kita itu adalah khayra ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan ya linnas kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sama ya, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Penguatan berarti kan dalilnya dua tuh ya, wajib aini. Ada lagi ya ayat-ayat yang banyak yang sering kita baca di Al-Quran yang minta Rasulullah SAW itu berdakwah. Kaidah dalam usul fikih, perintah untuk Rasulullah SAW adalah perintah juga untuk umatnya, kecuali di beberapa situasi, di beberapa kondisi itu khusus untuk Rasulullah. Tapi secara umum perintah untuk Rasul itu perintah buat kita juga. Artinya apa? Rasul diminta untuk berdakwah, kita juga diminta untuk berdakwah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadisnya udah sama-sama juga kita hafal. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka kita wajib mengubahnya untuk dengan apa? Yad, tangan. Ya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa pakai tangan, fa bilisani, dengan lisan, dengan ucapan. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Nggak bisa juga pakai tangan, pakai lisan, pakai hati. Wa dzalika adhaful iman. Pakai hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ini penguatan lagi. Man ro'a. Man, kalau kita belajar bahasa Arab lagi nih, belajar bab dilalat nih ya. Man artinya siapapun, barang siapapun, enggak
nggak ada, pokoknya laki-laki, perempuan, kecil, besar, semuanya masuk, umum. Qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam liyuballigh asy-syahid salatu liyuballigh asy-syahid al-ghaib atau liyuballigh asy-syahidul ghaib. Salah saya bacanya. Karena salah huruf atau salah harokat beda makna. Ya. Kata Rasul apa kepada para sahabat ketika saat itu ada pengumuman atau ada satu fatwa atau satu dakwah, kata Rasul apa? Liyuballigh asy-syahidul ghaib. Tolong disampaikan ke yang ghaib, yang absen. Artinya diminta untuk menyampaikan, diminta untuk berdakwah. Rasul nggak bilang, hei kamu tolong Abu Bakar ya, Umar sama Ali sama Utsman, ya kalian berempat yang wajib, yang lain nggak wajib, karena kalian paling nggak begitu. Semua liyuballigh asy-syahidul ghaib. Nah, jadi ini dalil-dalil yang mengatakan bahwa dakwah itu wajibnya wajib aini. Semua, ya. Nah, seperti biasa ada perbedaan pendapat. Ada juga dalil kelompok yang mengatakan bahwasanya dakwah itu adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Dalilnya apa? Sama. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sama dalilnya. Nah, ini khazanah para ulama. Dalilnya satu, cara pandang terhadap dalil beda. Ini juga yang menyebabkan kita jadi berbeda-beda. Jadi sunatullah biasa saja. Ya. Ulama, para sahabat saja berbeda pendapat. Sahabat berbeda pendapat. Ya. Dalilnya sama. Wal takum minkum, kata mereka apa nih? Disitu lihat. Wal takum minkum, saya merahin tuh. Minkum artinya sebagian kalian. Dari kalian. Nah, min di sini tuh artinya menunjukkan tabi'iyum, sebagian. Artinya dakwah nggak harus semuanya, nggak semua muslimin harus turun. Itu buktinya Allah bilang wal takum minkum, ya, nggak bilang wal takun ummah, tapi ada kata minkumnya. Nah, kedua apa? Ayat surat At-Taubah tuh, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kata mereka harus ada sebagian kelompok yang pakai ilmu. Artinya dakwah juga harus pakai ilmu. Gak bisa orang awam disuruh dakwah kayak gitu, gak bisa. Jadi dakwah itu hanya terbatas saja buat sebagian orang aja gitu. Karena harus pakai ilmu katanya. Ya, liyatafaqahu fid din. Firqah itu kan kelompok. Ya. Firqah jamaknya firaq, bentuk pluralnya itu firaq. Firqah ini satu, individual, ya. Taifah itu kelompok juga, ya. Nah, dua dalil ini menjadi sandaran buat yang mengatakan bahwa dakwah itu wajibnya wajib kifayah, ya, bukan wajib aini. Nah, kita lihat nanti seperti apa para ulama meracik dalil ini, gitu ya. Jadi ada dua pendapat, ya, bahkan mungkin 3, 4, 5. Jadi ini mungkin sedikit keluar dari sini. Kenapa sih ada perbedaan pendapat? Dalilnya satu kok, tapi kenapa ada perbedaan pendapat? Satu, kayaknya udah dibahas tuh sama kemarin Ustaz siapa? Prof. Dr. Ugi ya? Ugi Suharto. Ya. Karena Allah sendiri yang pengen berbeda. Contoh sederhananya apa? Contohnya kalimat qur'. Thalathata quru' haid. Kata qur'un, ya, itu bisa berarti haid, bisa berarti juga suci. Itu udah sepakat ulama, bisa berarti haid, bisa berarti. Makanya ada ulama yang ngambil, kamu nggak boleh dulu mendekati istri kamu sebelum istri kamu mandi dulu, suci dulu. Syafi'iyah kita nih. Yang lainnya Hambali, setahu saya. Yang penting udah berhenti, ya, begitu.
Jadi ada perbedaan pendapat karena Allah sendiri pengen begitu. Ya. Nah, kedua, ya adanya perbedaan pandangan, racikan dalam satu dalil atau beberapa dalil. Nah, kalau kita cuma belajar fikih saja, ya, kalau kita hanya belajar fikih saja, itu kita kadang ada sesuatu yang boleh jadi kita tanya-tanya gitu. Tapi kalau misalkan kita juga belajar usul fikih, nah kita jadi mungkin lebih bijak, lebih wise. Fikih itu, hukum fikih wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu produk. Ya, yang mungkin nggak tahu nih, mungkin di sini nggak ada pabrik ya, di Mesaid mungkin, ya. Itu produk. Hukum fikih itu pabriknya mana? Pabriknya dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, maslahah mursalah, qaul sahabi, istihsan, istishab, syar'u man qablana. Banyak dalilnya. Diracik dulu baru keluar produknya. Kalau kita berangkat ke pabrik mana, kan itu misalkan es krim misalkan ya. Bahan bakunya apa? Susu. Ya kan? Paling intinya tuh tambah yang lain. Pas keluar ada rasa stroberi, rasa coklat, rasa vanila, ada lihat satu. Nah, begitu. Ya. Jadi cara pandang ulama yang berbeda menghasilkan produk yang berbeda. Dan itu disepakati oleh Islam, oleh para ulama. Para sahabat dulu Rasulullah minta kan, ya. Udah jelasin juga waktu itu ya sama Dr. Rugi. Minta untuk sholat asar di Bani Quraidah. Sebagian bilang kita harus sholat asar di Bani Quraidah padahal waktu udah malam. Sebagian mikirnya kita harus buru-buru supaya kita bisa sholat asar di Bani Quraidah. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika ada kontradiksi dalil 2, 3, 4 dalil misalkan, yang pertama diambil itu adalah al-jam'u. Ini teori usul fikih ya, al-jam'u. Jadi dikombinasi dulu tuh ya. Ini dalil 1 sama dalil 2 secara zahirnya itu kontradiktif, tapi bisa nggak nih kira-kira kita gabung maksudnya? Kalau nggak bisa juga baru ditarjih. Baru nih kita lihat mana yang lebih kuat, dalil yang ini apa dalil yang ini. Kita lihat rawinya, kita lihat keadilannya macam-macamnya, ya. Jarh wa ta'dil itu ada ilmu hadisnya tuh. Nah, jadi dalil-dalil tadi dikombinasi, ya, kemudian dikuatkan sama para ulama. Jadi apa nih kesimpulannya, ya? Kewajiban dakwahnya sepakat, tapi beda jenisnya antara aini dan kifai. Udah dibahas tadi. Nah, yang mengatakan fardu kifayah, ya, sepakat dengan mengatakan yang mengatakan kifayah sepakat dengan yang mengatakan aini dalam hal jika belum ada yang melaksanakan dakwah maka hukumnya menjadi aini, ya. Artinya gini, bahwa pasti tahu kan maksud dari fardu kifayah, tahu kan? Fardu kifayah itu adalah fardu yang ketika dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugur, ya, kewajiban itu terhadap yang lain. Tapi kalau nggak dilaksanakan oleh semua orang maka semuanya berdosa. Cakep, ya, cakep. Nih begini bagus. Nah, yang kita tahu coba Bapak coba kasih contoh sama saya 1-2 aja. Apa contoh fardu kifayah? Mayit nyulatin. Nah, itu kan yang paling terkenal, ya kan? Coba Pak, apalagi Pak selain menyolatkan mayat atau sholat jenazah? Menguburkan jenazah begini, fardu kifayah. Dakwah, ya, ini kan masih dipertentangkan Pak Aino, ya kan? Tapi betul ya. Coba selain itu, kita kan taunya kalau fardu kifayah langsung tuh ke situ, ya kan? Ya, azan itu sunnah, ya, bukan fardu. Tanpa adzan sebetulnya adzan itu kan hanya menunjukkan masuk waktu sholat. Tanpa adzan pun kita bisa sholat kan. Sholat gerhana sunnah muakkadah, ya, sunnah juga tapi intinya.
fardu kifayah itu ternyata majalnya itu adalah sektornya tuh banyak. Sekolah, satu kampung nggak ada sekolah, dosa. Masjid, bangun masjid. Pabrik, rumah sakit harus ada itu. Jadi fardu kifayah itu sebetulnya kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, maju Islam. Ya. Jadi jangan sampai kita nih tahu fardu kifayah cuma tadi ya. Jadi ada banyak majalnya. Sama. Ya. Jadi kalau belum ada yang berdakwah berarti semuanya berdosa. Sepakat tuh yang mengatakan aini sama kifai. Nah, yang mengatakan aini pun membatasi kewajibannya berdasarkan kemampuan. Nah, ini sebetulnya udah konklusinya. Jadi yang mengatakan wajib aini semuanya wajib berdakwah itu berarti dakwahnya itu hanya berdasarkan kemampuannya. Nah, maka bagi yang belum mengetahui kemungkaran dan derajat cara mengubah dari kemungkaran tersebut, maka digolongkan sebagai orang yang tidak tahu. Ada orang itu mungkar apa bukan ya? Salah apa bukan ya? Berarti dia nggak wajib. Karena dia belum tahu itu mungkar apa bukan. Nah, itu konklusi yang kedua dari kombinasi dan penguatan dalil yang tadi. Nah, andaikan dakwah itu wajib kifai atau fardu kifayah, ya, maka hukum berdakwah itu menjadi sunnah bagi yang belum menyampaikan. Kan udah ada kiai, udah ada ulama, udah ada ustadz yang nyampein, yang berdakwah. Bukan berarti yang lain itu nggak bisa berdakwah. Dakwah sunnah, ya, dapat pahala, nggak apa-apa ya Pak, nggak masalah. Bukan berarti udah disampaikan kita jadi nggak boleh atau nggak bisa, nggak, tetap bisa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ya. Betapa tingginya, betapa baiknya, tidak ada kata yang lebih baik daripada apa? Mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mengajak kepada Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nah, kalau kita cukupkan dakwah itu fardu kifayah doang, ya, menetapkan kifayah dalam berdakwah adalah sesuatu yang mustahil. Mustahil Pak, sebetulnya kalau kita bilang dakwah itu fardu kifayah. Kenapa? Ada dua hal. Dakwah itu ada dua, dakwah kepada non muslim untuk berislam. Kedua, dakwah kepada muslimin itu sendiri, ya. Muslimin itu kan macam-macam latar belakangnya, macam-macam derajatnya. Coba sekarang berapa sih ulama kita dibanding dengan muslimin, dibanding dengan orang-orang yang bukan muslim? Gak sebanding. Banyak orang yang masuk Islam bukan karena ulama, cuma lihat akhlaknya doang. Kamu sholat 5 waktu, kamu kenapa sih sholat 5 waktu? Bingung saya, siapa sih kamu sembah? Gak kelihatan juga. Terus aja begitu dia. Akhirnya bertanya-tanya, dijelasin sama dia, tertarik, masuk Islam, simple. Gak harus ceramah di atas mimbar, dijejelin ayat-ayat tiap hari, gak mesti. Kalau hanya mengandalkan para ulama, mustahil. Ustadz, kiai. Nah, kedua hal tersebut berdinamika, ya, dan kebutuhan akan dakwah tetap berlangsung sehingga tidak mungkin membayangkan ya kifayah kecuali dalam poin-poin tertentu. Memang ada sebagian hal yang memang harus dikerjakan oleh para ahli, ya, gak bisa semua. Tapi dakwah secara umum itu bisa dikerjakan untuk semua. Ya masa kita gak bisa bilang, oh ya ayo sholat. Ngajak sholat memang kita gak bisa. Bisa ngajak sholat doang, ya kan? Contohnya mungkin kalau di Indonesia tuh di mana-mana nih, di sini kan ada juga nih orang-orang India kan, banyak kan, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, ya kan, ya kan. Banyak, itu banyak mereka itu kan banyak tabligh gitu mereka, ya, banyak jamaah tabligh di sana. Itu juga mereka mengamalkan itu juga. Banyak juga yang berislam dari situ. Modalnya apa? Turun ke jalan, sholat. Awal-awal ngapain sih lu? Ya kan?
alim banget. Nggak tahu apa gue preman gitu. Pertama kali, hari kedua, kan biasanya furuj 40 hari, ya kan? Macam-macam sih, ada yang 3 hari, ada yang itu. Dulu tuh saya di Muglina tuh Pak. Awal saya datang ke sini di Muglina, Umu Kuenina. Ya mungkin yang tahu tuh ada Jarir situ. Itu kan kampung orang IPB semua tuh. Itu masjid saya tuh dulu pas base camp saya awal ke sini, orang tabligh gitu. Habis sholat kumpul kan. Wah, pokoknya intinya siapa yang mau 3 hari? Ya. Siapa yang mau 3 hari? Pak Tri. Ada yang penting tuh. Kejar kalau nggak yakin itu. Yang mau sebulan 40 hari. Pak Surya. Nah. Pak Surya nongol. Itu lah Pak, kasihkan Pak itu nanti. Pak Surya pulang-pulang ke rumah langsung ngiketin beras tuh. Ya. Ditanya besok mau kemana Pak? Furuj. 3 bulan. 3 bulan. Yang belum bisa ke Nepal. Yang 3 bulan keluar kan? Iya kan? Jadi hari pertama begitu, hari kedua sholat masih begitu juga. Tiap hari digituin Pak, bosen juga tuh preman. Jengkel. Jengkel kan? Nih. Lama-lama dia pasti ada terbersih dalam hatinya tuh pengen sholat tuh pasti tuh kalau tiap hari didakwahin tuh. Iya nih, lama 5 tahun gue belum sholat. Coba dah ke masjid sekali, ya kan? Allahu Akbar. Aduh ya, gue kenapa nggak sholat selama ini? Ya kan? Kan begitu awalnya dakwah gitu. Itu jamaah tabligh bagus juga tuh ininya. Ya. Caranya tuh salah satu cara dakwah saja begitu. Artinya apa? Dakwah itu nggak mesti ada kafaah atau kita kuliah dulu sampai S3 ilmu syar'i, nggak mesti. Ad-dinun nasihat tuh saya tulis. Agama itu nasihat. Ajak aja orang sholat, ajak aja orang ke masjid, ajak aja orang zakat. Nggak cukup sekali ya Pak. Nanti kita bahas juga ya. Jadi susah Pak sebetulnya kalau kita bilang dakwah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu hanya di beberapa poin-poin tertentu yang kita jelaskan. Ya. Saling berwasiat dalam kesabaran dan kebenaran. Al-Asr ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, kesimpulannya apa? Pendapat yang kuat itu adalah dakwah itu wajib berdasarkan kondisi dai dan mad'u. Mad'u itu adalah objek dakwah. Orang yang kita dakwah itu mad'u namanya bahasa Arab. Ya. Jadi semuanya wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan. Ya. Dakwah kepada Allah itu memiliki level, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang bisa dikerjakan sama semua muslim kayak tadi ya. Ada yang memang memerlukan ilmu dari para ahli. Contohnya apa? Fatwa. Ustaz, hukum zakat saham apa ya? Waduh. Misalkan ada yang tanya sama kita, misalkan Pak Surya tanya ini, soalnya saya kenal Pak Surya doang nih, bagian sini. Mohon maaf Pak Surya. Ada teman Pak Surya yang nanya, atau istri Pak Surya atau anak Pak Surya nih ya. Anak Pak Surya nanya, "Pak, itu emang boleh Pak hukum saham gitu? Emang boleh apa kita saham di misalkan di bisnis tertentu gitu?" Coba Pak Surya bilang apa? Tahu palingan, nanya gue gitu kan. Maaf saya orang Betawi soalnya. Ya kan? Kata Pak Surya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kali. Berat tantangan juga. Kata istrinya, lihat Kak Abun gitu, suami gue jadi ustadz gitu. Apa artinya? Fas'alu ahla dzikri, maka tanya orang ahli. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu nggak, itu Al-Qur'an Pak, surat Al-Anbiya. Petunjuk itu jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pas ditanya, jangan tanya ayah dong, tanya ustaz. Ya kan? Fatwa kalau kamu tanya ayah nggak tahu, itu harus ahlinya.
pertama ulama itu ketika ingin membuat satu hukum, dia harus tahu dulu apa itu saham, apa itu segala macamnya, berkomunikasi, berdialog dengan para ahli, dengan para ekonom, baru tuh diturunin hukumnya. Panjang Pak untuk memberikan satu hukum itu prosesnya. Nah yang begitu kita perlu orang ahli. Kita kan nggak bisa yang begitu, simple aja. Loh saya nggak bisa nih, tanya tuh sama Ustadz ini misalnya, atau tanya sama, ada di Auqaf itu Pak, ada nomor khusus yang bisa kita tanya tentang hukum sesuatu, tapi pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia, ntar gue ngomong apa sih gitu, nggak bakal ini biasa. Saya udah beberapa kali Pak, terus terang, ada yang nanya sama saya nggak tahu jawabannya, saya kirim SMS gratis kan, beberapa jam keluar gitu ininya fatwanya. Atau ya biasa kalau saya kan kita ketika aja langsung apa hukumnya berat, langsung di Google keluar semua tuh apa namanya dari Islam Web ya. Tapi tentu dengan apa situs-situs yang udah terpercaya ya, bukan kita udah biasa kan ya, kalau di kampus kita biasa kayak gitu, kita lihat oh ini oke. Yang begitu emang fardu kifayah, kita nggak bisa. Tapi masa nyuruh sholat, nyuruh anak sholat, nyuruh istri sholat, masjid dan sebagainya, nggak bisa juga. Nyuruh orang lain, tetangga, gitu kan. Itu bisa semua. Nah, ya jenis kedua ini fardu kifayah, ya menjadi wajib aini bagi yang mau melaksanakannya. Nah, untuk para ulama, para ustadz, para kiai yang memiliki memang kafaah syar'i, meskipun mereka juga sebetulnya berlevel-level kan, ulama juga berlevel-level. Itu wajib yang hal begini nih. Ketika ditanya harus dicari itu sama dia jawabannya. Kayak misalkan ada orang yang nanya sama saya nggak bisa, saya nggak tahu Bu gitu, nggak mau tahu lah gitu, saya nggak bisa gitu. Minimal kalau tahu saya jawab, kalau nggak tahu saya bilang gitu, oh apa silahkan ke ustadz ini yang lebih tahu, atau ke lembaga apa ya. Jadi seperti itu. Nah ini sedikit ya, perangkat dan metode dakwah. Nah, perangkat itu sarana yang dipakai untuk dakwah. Ini makanya saya bilang kayak gini Pak, supaya kita jangan alasan nih nggak mau berdakwah nih, kan itu tujuannya, ya kan? Makanya ntar saya ini apa bahas gitu ya. Sarana yang dipakai dalam dakwah apa? Di rumah, keluarga kita, istri anak kita tanamkan Islam, tanamkan ideologi itu anak-anak kita, jangan sampai jadi anak-anak biologis doang. Makanya kemarin kita adain mentoring ya enggak? Buat anak-anak tuh, inisiatifnya ibu-ibu. Supaya apa? Anak-anak kita jangan sampai jadi anak-anak biologis doang. Itu Pak, kalau kita lihat YouTube sekarang, anak-anak SMA ditanya rukun Islam apa, kagak tahu. Rukun iman apa aja, kagak tahu. Sahabat Nabi 4 deh minimal, nggak tahu. Itu sekarang ya. Tanamkan dalam rumah ideologi Islam ya, jangan sampai anak kita pinter akademik tapi ya nggak pinter ngajinya juga gitu ya. Hal dasar apalagi masjid, jelas ya, masjid jangan diragukan lagi. Majelis taklim, AWC ibu-ibu ya, bapak-bapak juga, bapak-bapak ada majelis taklimnya nggak di sini nih? Jangan-jangan pada punya seragam juga ini, pada ini. Ada tiap hari Pak kita pakai seragam. Jangan-jangan udah pada tampil marawis di itu di. Udah pernah diundang nyanyi itu Mall of Qatar. Ada band tampar. Iya band itu, band ngepret. Iya kan? Nah, majelis taklim, sekolah, universitas, tempat kerja, parlemen ya, ini politik juga ya. Supaya ada tuh kebijakan-kebijakan yang Islami, pasar, event-event besar nasional internasional. Nah, kita kan lagi di World Cup nih. Ya kan? Kita kemarin lihat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Si Ghanim Kan. Al-Muftah ngomong kayak gitu kan. Meskipun sebenarnya enggak di translation ya kan, enggak ada terjemahannya. Itu tuh menohok banget buat LGBT itu. Apa coba? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, bukan dari zakarin wa zakar, atau untha wa untha, dari zakarin wa untha. Satu tuh poin yang pertama. Baru
Ya, poin-poin kebersamaan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Ya, tapi poin pertamanya itu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Bukan dari zakar-zakar, unta-unta. Dzakarin wa untha. Dakwah. Ya. Kita manfaatkan ini, besar sekali. Belum katanya udah banyak yang mualaf. Katanya ribuan katanya kan, meskipun saya juga belum dapat press release dari Auqaf atau dari Fara, belum ada, itu baru katanya, tapi ya kita berharap gitu kan. Kita udah ada kan selebaran tulisan hadis-hadis Nabi itu di beberapa tempat, itu perangkat ya, semua ini perangkat. Nah, metode, nah, kalau metode itu seni dalam menyampaikan, bisa apa? Ceramah, ya, tausiah kayak begini, ya kan? Akhlak kayak tadi. Saya pernah cerita waktu itu, ada orang Jepang yang pengen masuk Islam karena lihat temannya sholat, belajar bla. Saya cerita ke Indonesia, dia orang Indonesia. Pas di Indonesia, ngelihat kemacetan, ngelihat nggak beraturan, nggak jadi masuk Islam. Saya diceritain sama orang yang menurut saya yang menurut saya itu saya percaya dengan dia, bukan sembarangan orang gitu. Karena memang dia belajar di Jepang. Gak jadi, karena akhlak. Dari awal sampai akhir gak ada yang pernah ceramahin dia kan. Cuma karena akhlak aja. Jadi akhlak itu bisa bagus, bisa juga nggak bagus kan. Orang Islam, orang non Muslim itu ya boro-boro mereka buka Quran. Yang mereka lihat itu adalah kita Muslim. Kita ini kan berarti kayak Al-Quran jalan. Oh, Muslim tuh kayak begini. Kalau baik, oh berarti Islam kayak begini nih, kayak Pak Surya. Surya lagi, siapa lagi sih yang ada di sini? Ya kan? Sebelahnya Habib Alwi. Habib Alwi. Oh, assalamualaikum. Ada juga Pak Abdullah ya. Itu kata paman. Nah, Pak Habib Alwi di sini, Pak Abdullah, Pak semua di sini ya. Jadi kita ini terutama kalau di negara-negara bukan Muslim, ya orang cuma ngeliat kita aja. Dia tahu kita Muslim. Oh ini Islam kayak gini gitu. Ya orang datang ke sini dari mana-mana kan lihat Qatar kayak gimana. Oh ternyata Islam tuh kayak gini, jauh dari apa yang dikesankan, teroris, pedang, darah, haus, pertengkaran dan sebagainya. Ternyata nggak begitu. Nah, sosial media jelas ya, mentoring, insya Allah anak-anak kita akan ada mentoringnya, film, ya, iklan, bekerja berniaga. Tadi sudah singgung, masuknya Islam di Indonesia dengan apa? Dengan dagang, jualan. Coba kalau misalkan dulu orang Arab nggak jualan ke Indonesia, jangan-jangan kita Buddha lagi sama Hindu, ya kan? Itu dari dagang aja bisa jadi cara seni buat berdakwah tuh. Jadi maksudnya apa? Ini bapak-bapak nih, ya. Aduh Pak Ustadz, saya mah di offshore, saya mau di kantor, saya mau di kilang Pak gitu. Jadi kagak ada alasan tuh ya, insya Allah. Ya. Jadi apapun tempat kerja kita, apapun profesi kita, apapun kondisi kita, dakwah jalan sesuai dengan kemampuan, ya sesuai dengan pengetahuan kita. Itu stand up. Sekarang kan lagi banyak stand up komedi, ya kan? Tapi bisa jadi juga buat sama dakwah kan, sentil-sentil gitu kan? Ya, tapi dibawakan dengan cara yang lucu gitu kan? Bisa, ya, dan lain-lain. Nah ini nih terakhir nih ya. Ada beberapa sih tapi cepat aja gitu ya. Syubhat-syubhat dalam menjalankan dakwah. Ini alasan-alasan yang selalu dikemukakan orang ketika ingin berdakwah. Tapi prolog dulu ya. Menjadi soleh itu baik ya. Tapi menjadi muslih itu lebih baik. Kita tahu soleh. Soleh itu ya pokoknya gambarannya dia taat, dia ke masjid, ya kan? Pak Surya lagi. Ya. Pak Habib, Pak Ino, Toyib, Pak Ino, Pak Tri, Pak Lukman.
nanti kita kenalan deh habis ini deh, ya. Ta'aruf gitu ya. Taruh cuma cewek aja. Wah itu. Tadi apa ya? Pak Toyib tiap hari ke masjid, ya kan? Gaya santri lah. Di masjid juga baca Quran. Habis assalamualaikum warahmatullah, zikir, ya kan? Soleh lah. Kita tahulah gambar orang soleh. Tapi orang muslih itu lebih baik. Nah ini bahasa Arab ya. Saleh itu dari kata salaha yusalihu, salih. Isim fa'il artinya dia yang baik gitu. Tapi muslih akar katanya itu aslaha yuslihu muslihun. Artinya apa? Memperbaiki. Kalau udah ayo ke masjid, siapa sih lu? Sok banget lu, ya kan? Kalau udah muslih begitu, ya kan? Kalau soleh, nah Nabi dan Rasul serta pewarisnya adalah soleh dan muslih, dua-duanya ada. Soleh juga, muslih juga. Orang yang soleh cenderung banyak temennya, ya kan? Wah, anaknya Pak Hino soleh ya, cuma Noval namanya ya. Ya, Noval. Masya Allah tetangganya ngomong gitu kan. Tuh, jadi anak tuh kayak begitu tuh si Noval tiap aja ke masjid gitu. Soleh dia mah, soleh kan. Cenderung banyak temennya, cenderung banyak disukai orang, ya kan? Tapi kalau udah jadi muslih, banyak musuhnya, banyak tantangannya. Dari mana? Dari keluarga. Itu Nabi Muhammad. Musuh terbesar siapa? Keluarga. Penghalangnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Kemudian meskipun yang nolong tapi enggak ini, tapi oke lah. Banyak dia kalangan keluarganya yang jadi justru tantangannya musuh di situ. Itu tuh kalau udah jadi muslih udah mulai ngajak-ngajak tuh ya. Jangan begitu, nggak baik. Suka gua, mulut gua, mata gua, ya kan? Kalau udah mulai muslih, banyak musuhnya. Makanya nggak banyak orang yang pengen jadi muslih. Soleh aja dah, biar banyak temennya. Tapi justru kita perlu yang namanya muslih itu, karena Nabi dan pewarisnya ya Rasul itu soleh dan muslih. Kalau orang soleh semua ya nggak jalan dong dakwah, ya kan? Dakwah hanya dijalankan oleh para muslihin, ya. Jadi soleh itu belum tentu muslih, tapi kalau udah muslih, insya Allah soleh, ya. Nah, jadi soleh itu juga bagus, tapi harusnya jadi muslih. Gitu. Mudah-mudahan kita semua muslihin. Anak keturunan kita muslihin. Amin. Oke. Satu, syubhat yang dimaksud ini apa? Yang dimaksud dengan syubhat di sini adalah hal-hal yang menjadi alasan ya seseorang untuk lari dalam berdakwah. Satu, syubhat yang pertama dikatakan dakwah itu wajib kifahi di awal ya, bukan untuk semua muslim. Nih dalilnya, boy, pakai dalil kan? Wal takum minkum, di situ ada kata minkum, jadi nggak semua. Wis pakai dalil, ya kan? Dijawab, pesan dari ayat ini umum, ya. Banyak dalil lain yang menguatkan bahwa dakwah itu wajib untuk umat. Sudah kita jelaskan tadi di awal. Ya. Nah tadi itu pertama ya. Jadi terlalu menyepelekan wajib kifayah juga jadi bahaya juga gitu. Nah yang kedua dikatakan, berdalil lagi. Ceritanya dia punya dikit-dikit dalil gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Lihat nih ayat nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. 'Alaikum anfusakum. Udah, pentingin diri kamu sendiri aja. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Orang-orang yang sesat itu enggak akan kasih mudarat ke kamu. Biarin aja mereka sesat, enggak usah dakwah, biarin aja. Kira aja sendiri. Yang penting kita soleh, beres. Nih ayatnya. Wih. Ceritanya di hafal Quran dikit-dikit gitu kan. Dijawab, ayat ini salah ente mahaminnya, ya. Jangan ente kudu baca tafsirannya dulu, jangan main tekstual begitu aja. Konteksnya apa dulu? Nih lihat,
ayat ini menjelaskan tentang mengangkat kesulitan, menghilangkan kesulitan buat siapa? Buat orang yang udah berdakwah tapi mereka nggak mau menjawab dakwahnya, beres. Itu maksud dari ayat tersebut. Orang udah dakwah tapi yang didakwahi nggak mau menjawab, nggak mau menerima, udah la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Orang yang sesat itu yang udah didakwahi nggak menjadikan mereka itu mudarat buat kita. Kita udah menyampaikan, urusan mereka menerima atau beda, urusan lain itu, ya. Itu maksud ayatnya. Ente konteks ayatnya doang sih, lihat nih gitu. Yang ketiga, katakan lagi gitu kan, orang kata keburukan sama kebatilan itu udah banyak, udah tersebar, ya. Dari yang parah jadi semakin parah, ya. Udah nggak ada manfaatnya lagi lah kita berdakwah, berjuang memperbaiki situasi gitu. Udah kita aja fokus, ya kan, gak usah repot-repot dakwahin orang lain, kita juga gak punya ilmu lah apalah gitu ya. Jawab ya, satu, dakwah itu merupakan ibadah yang dilakukan muslim menghadap ridha Allah, mengharap ridha Allah tanpa memandang apakah dakwah tersebut terima atau tidak, ya. Surat Al-Maidah, ma'ala rasuli illal balagh. Rasul itu hanya menyampaikan, selebihnya terserah ente mau menerima mau enggak, ya, bebas. Ya, kita yang penting kita sampai dulu, dakwah dulu, ya. Nah, ini surat Al-A'raf. Wa idz qalat ummatun minhum, ya. Ketika ada satu kelompok, ya, minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida. Kamu ngapain sih dakwahin mereka yang mereka tuh udah dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih? Kamu ngapain dakwahin mereka? Udah diadab. Ya, apa kata orang-orang yang berdakwah? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Saya berdakwah ini cuma ingin menggugurkan kewajiban saya. Ma'dziratan ila rabbikum, supaya apa? Supaya kau ditanya Allah, kamu sudah berdakwah belum? Udah ya Allah. Wa la'allahum yattaqun, dan boleh jadi mereka jadi bertakwa. Jadi dapat hidayah dari dakwah kita. Emang kita tahu, jangan menganggap sepele sesuatu yang kecil, ya. Dakwah kita nggak pede, dakwah aja. Terus terang Pak, kadang saya itu doa, saya itu zikir karena saya lihat story Instagram orang nih. Snapgram, kalau milenial kan mungkin Instagram ya, ada Snapgram tuh yang 24 jam dia ngapus sendiri, ya kayak status WhatsApp lah gitu ya. Dia upload, saya lihat hadisnya, saya lihat doanya, saya doa dari situ. Cuma karena iseng-iseng aja. Lagi iseng kan, buka. Apa nih? Oh, ini doain. Oh iya ya. Akhirnya kita zikir. Bisa jadi itu setiap hari kita jadikan zikir harian kita, dia berpahala. Jadi jangan anggap sepele dakwah-dakwah yang kayak gitu. Kita nggak tahu siapa yang mengamalkan. Ya. Yang keempat, ya. Wah, dakwah itu besar, berat, ya. Itu udah di luar kemampuan saya. Jawab. Ayatnya udah kita tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak membebani sesuai dengan di luar kemampuan kita. Kalau Allah sudah membebankan, berarti kita mampu, ya, sesuai dengan kemampuan. Ya. Dakwah itu ada tingkatan derajatnya, ya. Maka setiap orang sesuai dengan tingkatannya, pembebanannya tidak hilang, ya. Jadi jangan mentang-mentang kita nggak mampu yang besar-besar, yang kecil-kecil kita juga udahlah nggak usah lah, nggak gitu, ya. Yang kelima, jalan dakwah itu susah, malang melintang, isinya ujian semua, ya. Saya nggak mampu ikut serta di dalamnya, ya. Jawab. Menghadirkan pahala dalam kinerja dakwah akan menjadikan yang berat menjadi ringan. Hadirkan pahala, ya, berat. Lelah asal lillah. Nah ini nih. Lelah asal lillah. Lelah gak apa-apa, asal lillahi ta'ala, asal buat Allah. Nah, kita hanya melakukan apa yang kita bisa lakukan. Kaidah fikih, al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah, ya, itu nggak menjadi jatuh atau nggak menjadi hilang jadi dan dengan kesulitan. Contohnya gimana? Ini kaidah fikih, contohnya misalnya gini. Ada orang luka, ya, tangannya luka di sini aja Pak, dari
sini sampai sini lukanya tuh, ya. Di gips lah, di apalah nggak ngerti saya, pokoknya dikasih perban gitu, ya. Terus dia wudhu. Nah, meskipun tangannya itu di sini nggak bisa dia kasih air, tapi yang sebelah sini dia masih bisa kasih air. Jangan mentang-mentangnya ini diperban, yang ini gak dikasih air, kasih air. Nah ini maksudnya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ya, yang sulit emang kita nggak bisa kerjakan, tapi yang bisa kita kerjakan kita kerjakan. Jangan alasan terus gitu, yang susah tinggalin. Ya, emang kita nggak mampu, tapi yang mudah kita jalani. Gitu. Apakah kita cuma bisa capek karena dunia doang? Nah, ya kan jadi tamparan buat kita di sini, ya kan. Sedangkan untuk akhirat kita nggak bisa. Tiap hari kita kerja, ya. Kadang shift, nggak tidur. Karena dunia kita bisa, tapi karena akhirat sedikit doang itu udah alasan gitu. Nah, keenam, mana ini keenam? Finish baterai habis. Oh ini. Sebentar. Wah, korup dia. Ini sama permasalahannya kayak yang di itu tuh. Yang waktu di ini disuruh nonton bola lagi nih. Belum mulai. Udah kalah udah. 5-0 no, 5-0. Ya. Bener 5-0 nih. Oh, coba golnya. Dodi Olmo, Marcelo, Ferran Torres lagi, Gavi, bener. Oke, sebentar ya. Saya dikit lagi. Dua ini lagi, dua slide lagi gitu. Sabotase Pak ini. Ya sambil ini deh. So yang kalau ada yang mau bertanya, ada pertanyaan dulu misalkan, silakan sambil aja gitu kita terusin. Nah ini buat nanti ibu-ibu insyaallah. Nah, ada yang mau bertanya dulu mungkin? Nah, ini jadi. Bertanya Pak. Ya. Nanti kita kan disuruh berdakwah mencegah kemungkaran tadi itu. Ya. Jika kita tahu kemungkaran, tapi kita tidak mencoba atau tidak melakukan pencegahannya. Ya. Karena tadi di situ mengenai hukumnya tadi fardu kifayah atau fardu ain tadi. Apakah kita sudah terhitung dosa atau tidak melakukannya? Artinya tidak melakukan pencegahan tadi. Oke. Tadi hadisnya berarti ya, kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Nah, ini penting. Ini juga hati-hati salah memahami hadis tadi. Pak siapa namanya Pak? Pak Irfan, Masya Allah. Ya bagus pertanyaannya Pak. Nah, hadiahnya kacang rebus tuh. Biasa sama bocah-bocah kan ada door present tuh. Banyak nih referensinya. Ya. Ini juga hati-hati dalam memahami hadis ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Mentang-mentang kita baca siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, main tonjok aja sama dia. Ya kan? Orang baru salah dikit tonjok sama dia. Ditonjok, mesti dipukul Pak. Man ra'a minkum munkaran. Ya. Jadi hadisnya yang salah gitu kan. Nah itu makanya hati-hati ya. Jadi ya manro ini kan hadisnya jelas ya. Fa illam yastati'. Nah berarti kalau dia mampu mengubah dengan tangannya dia maka dia kerjakan. Tapi kalau dia merasa tidak mampu maka jangan dia kerjakan pakai tangan. Pakai tangan di sini itu apa? Bisa berarti pakai tangannya dia secara fisik gini misalkan ya. Contohnya misalkan ada yang berantem misalkan gitu ya. Pakai tangan begini bisa. Pakai tangan juga kiasan untuk kebijakan ya. Itu kalau kita misalkan di parlemen kita kasih kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan itu menghilangkan sengketa ya. Nah ini juga ada kaidah fikih ya, kaidah. Jadi makanya kemarin saya bilang kalau Pak ini mau temanya apa, kaidah fikih bagaimana, pilih yang ini. Kaidah fikih itu salah satunya ini Pak, kita nggak boleh menghilangkan keburukan
ya dengan keburukan yang lebih besar atau akan menimbulkan keburukan yang lebih besar. Contoh misalkan di satu kota misalkan kita tuh pengen banget nutup satu, ya mungkin ada di situ ada satu toko gitu ya, satu bar gitu ya. Ah? Nggak dengar saya. Lokalisasi, doli. Jangan tutup. Ya, waktu udah tutup. Ya. Kami harusnya yang punya kebijakan tuh pemerintah, harus pemerintah yang dia punya tangan, punya kekuatan, maksudnya nutup, gitu. Harusnya pemerintah. Nah, cuma ya daripada misalkan kita sendiri nih, tahu-tahu main tonjok aja atau main tutup aja gitu. Nah, itu dikhawatirkan kalau kita seperti itu akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka kita nggak boleh. Ya, saya lupa bahasa Arabnya, tapi intinya itu. Ya. Jadi ada ini juga Pak, betul ada batasannya, gitu. Jadi kalau misalkan kita emang nggak bisa pakai tangan kita, jangan. Ya. Kita lihat dulu nih, ini kalau pakai tangan kita lebih baik atau jadi lebih buruk. Turun, ya, pakai lisan. Nah ini sebagian besar mungkin bisa, cuma karena kita malas, takut, ya kan? Takut biasanya kita, takut dijauhin, takut diapain gitu kan? Kita cari yang mana aja dah, gue takut dimusuhin sama dia gitu. Apalagi gue punya utang sama dia ya, misalkan gitu ya, gitu. Duh. Nah, tapi biasa pakai lisan, ya salah juga Pak. Tapi kalau seandainya pakai lisan itu jadi kontraproduktif, ya jangan. Gitu. Nggak bisa juga seminimal-minimalnya itu pakai hati, makanya dibilang wadzalika adhaful iman fa biqalbi. Contohnya misalkan kemungkaran di mana gitu ya, misalkan di Palestina gitu ya. Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi kita yakin dalam hati kita ini mungkar. Ya. Dalam hati kita udah cukup. Wadzalika adhaful iman. Kalau nggak pakai hati, nggak bisa juga pakai hati ya, berarti dosa. Gitu. Berarti bisa terjatuh ke dalam dosa. Saya nggak bisa pastikan itu dosa, tapi bisa terjatuh dalam dosa. Karena itu udah selemah-lemahnya iman, berarti lebih lemah dari itu apa? Nggak ada iman ya berarti kan? Gitu. Nah, bagus ya Pak Irfan. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat ya syubhat yang ke-6 ya, syubhat yang ke-6 sedikit lagi sampai 7 ya. Bentar ya Pak Tria. Udah 4-0 Pak. Rumah saya dekat si depan situ Pak, nggak apa-apa. Iya. Kan jam 12 pulangnya nanti. Ya kan? Besok libur Pak kita. Yang libur. Jepang menang besok libur gitu. Oke. Dikatakan dakwah itu tugasnya para ulama, ustadz dan kiai, sedangkan saya bukan dari mereka. Nah, ini jadi bahas tadi ya. Dijawab. Ilmu syariat itu cabangnya banyak, ya. Setiap orang itu dianggap tahu sesuai dengan pengetahuan terhadap hukum-hukum Islam. Balighu anni walau ayah, kan begitu hadisnya. Ya, sampaikan dariku meskipun satu ayat, ya, meskipun sedikit. Nah, ini yang terakhir, ya. Orang mengatakan dosa saya banyak, nih mungkin kebanyakan kita ya. Dosa saya banyak, Ustaz. Ya, gimana saya mau berdakwah sedangkan saya juga lalai. Ya, masa saya banyak dosa begini, masih begini aja langsung dakwah begitu aja. Nah ini berarti pemahaman dia terhadap dakwah itu masih dakwah yang belum dijelaskan sama saya tadi gitu, perang segala macam gitu. Padahal enggak, ya. Pakai dalil juga. Allah itu bilang Pak Ustaz, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu kenapa ya ngomong tapi kamu nggak kerjain? Ya, kabura maqtan 'indallah. Allah tuh benci yang kayak begitu. An taqulu ma la taf'alun, kamu ngomong tapi kamu nggak kerjain. Saya nggak mau begitu Ustaz, saya nggak mau Allah benci saya. Ah, kan alasannya kuat tuh, ya kan? Ya dia nggak dakwah lagi tuh. Jawab, emang ada manusia yang nggak ada dosanya? Ada nabi sama rasul. Lu nabi bukan, ya kan? Rasul juga bukan. Boleh jadi dengan berdakwah dia malu sama Allah, akhirnya dia ninggalin dosa.
hukuman yang ada pada ayat di atas ya itu bagi orang-orang yang memang kebiasaannya melanggar, ngomong melanggar omongannya, ngomong melanggar terus ya begitu. Nah, itu baru. Tapi kalau cuma sekali dua kali sedikit aja gitu, kadang dengan tanpa kita sengaja atau mungkin sengaja tapi nggak sering gitu, itu insya Allah tidak turun hukumannya. Ya. Nah jadi kita juga ternyata harus belajar juga sedikit-sedikit ya baca tafsir Al-Quran nih supaya kita nggak salah mahamin Al-Quran nih. Nah manusia di hadapan itu ada dua kewajibannya di hadapan dakwah. Satu melaksanakan, dua menyampaikan. Kita mungkin melakukan dosa tertentu itu nggak menyebabkan kita tuh nggak boleh. Misalkan ya ada si A ya, si A suka berbohong misalkan gitu ya. Meskipun dia suka berbohong, kewajiban dia terhadap orang lain untuk bilang kamu jangan berbohong itu nggak putus. Meskipun dia pembohong, tapi kewajiban untuk menyampaikan bahwa bohong itu tidak boleh itu tidak putus. Nah jadi kita jangan beralasan lagi gitu. Mau alasan dosa kita banyak, jangan dakwah itu susah. Sudah jabarin tadi yang 7. Jadi intinya adalah dakwah itu untuk semuanya. Kembali ke judul di awal tadi, dakwah adalah tugas semua muslim. Gitu. Ya. Jangan nanti pulang dari sini ya, ada perasaan berarti maksud saya pokoknya keluar dari sini udah ada gambaran gitu ya, ternyata kita harus berdakwah meskipun ringan, meskipun kecil. Jangan sampai kita ngomong lagi gitu dakwah itu urusannya Ustadz Masfur misalkan yang di sini misalkan, atau urusannya para mutawwa, urusannya para ustadz, urusannya para syekh, itu urusan mereka lah, kita mah kerja aja. Nah, insya Allah apapun yang kita bisa lakukan untuk dakwah ya, jangan alasan-alasan lagi. Dakwah itu ternyata nggak seberat yang kita bayangkan, itu simple saja, yang penting kita mau. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.